Hai, selamat datang di kanal kami. Di video kali ini, kita akan membahas perjalanan hidup Jenderal TNI, Purn. Prabowo Subianto, sosok yang kini telah memimpin Indonesia sebagai Presiden ke-8. Dalam video ini, kita akan mengulas secara mendalam tentang keluarga, pendidikan, karir militer, bisnis, hingga karir politik Prabowo yang penuh tantangan dan capaian. Bagaimana perjalanan hidupnya membentuknya menjadi pemimpin bangsa yang dikenal luas? Mari kita simak bersama. Latar belakang keluarga. Prabowo Subianto lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 di Jakarta, Indonesia. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dalam keluarga yang sangat terhormat. Ayahnya, Sumitro Djoyohadikusumo, adalah seorang ekonom terkemuka yang memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia, menjabat sebagai Menteri Ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan kemudian Menteri Riset dan Teknologi di era Presiden Soeharto. Ibunya, Dora Mari Sigar, berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara dan memiliki latar belakang keluarga yang juga terhormat. Keluarganya sangat berpengaruh dalam dunia politik dan ekonomi Indonesia, dengan kakaknya, Bianti Djoyohadikusumo, menikah dengan J. Sudrajat Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia. Adiknya, Hashim Djoyohadikusumo, merupakan seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak bisnis besar di Indonesia dan luar negeri. Keluarga Djoyohadikusumo sangat dikenal dengan koneksi bisnis dan politiknya yang kuat. Prabowo dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung pendidikan tinggi dan pengembangan karakter, yang mempengaruhi jalan hidupnya dalam meraih berbagai pencapaian. Pendidikan. Prabowo memulai pendidikan dasarnya di Indonesia sebelum melanjutkan studi ke luar negeri. Ia bersekolah di Victoria Institution, Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu melanjutkan pendidikan di American School di London. Setelah itu, ia kembali ke Indonesia untuk belajar di Akademi Militer Nasional, AMN, di Magelang, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan militer terbaik di Indonesia, dan di sanalah Prabowo menapaki karir militernya. Di AMN, ia tidak hanya mempelajari dasar-dasar kepemimpinan, tetapi juga menjalin hubungan yang sangat baik dengan banyak perwira muda lainnya, yang kelak turut mendukung perjalanan karir militernya. Setelah lulus pada tahun 1974, Prabowo melanjutkan pendidikannya di beberapa sekolah militer di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat, di mana ia mengikuti pendidikan di Fort Benning, Georgia, yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan kemampuannya dalam taktik dan strategi militer. Karir militer. Prabowo memulai karir militernya di TNI Angkatan Darat pada tahun 1976 dengan pangkat Letnan II. Sejak awal, ia menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pada tahun 1985, ia bergabung dengan Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda, yang kelak dikenal sebagai Kopassus. Disinilah Prabowo mengasah kemampuannya dalam berbagai operasi militer, termasuk operasi penanggulangan terorisme dan penyelamatan sandera. Kariernya terus berkembang pesat dan pada tahun 1995, Prabowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Selama masa kepemimpinan di Kopassus, ia mengimplementasikan perubahan dan modernisasi di tubuh Kopassus, menjadikan pasukan tersebut semakin profesional dan diakui kehebatannya dalam operasi militer. Pada tahun 1996, Prabowo diangkat menjadi Komandan Kostrat, Komando Strategis Angkatan Darat, yang memberinya komando atas pasukan cadangan strategis di seluruh Indonesia. Di sini,
Ia bertanggung jawab dalam berbagai operasi militer yang melibatkan seluruh wilayah Indonesia. Prabowo dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat disiplin dan strategis, serta memperkenalkan berbagai pelatihan dan taktik modern. Namun, pada tahun 1998, Prabowo harus menghadapi peristiwa besar dalam karirnya. Ia diberhentikan dari TNI oleh Presiden Soeharto setelah peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998 yang menewaskan banyak orang dan menyebabkan perubahan besar dalam pemerintahan. Meskipun dipecat, Prabowo tetap menjadi figur penting dalam sejarah militer Indonesia. Karir bisnis. Setelah pensiun dari TNI pada tahun 1998, Prabowo memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis. Ia memulai karir bisnisnya dengan membeli saham perusahaan Kiani Kertas yang berbasis di Kalimantan Timur, yang kemudian dinamakan Kertas Nusantara. Perusahaan ini bergerak di bidang pul dan kertas, serta memiliki jaringan bisnis yang sangat luas. Prabowo juga mengembangkan perusahaan ini menjadi salah satu pemain besar dalam industri perkebunan dan energi. Selama beberapa tahun, Prabowo juga terlibat dalam berbagai sektor bisnis lainnya, termasuk pertambangan dan perminyakan. Salah satu perusahaan yang dimilikinya adalah Nusantara Group, yang memiliki beberapa anak perusahaan di berbagai sektor industri. Bisnis-bisnis ini memberinya keuntungan yang cukup besar dan memperkuat pengaruhnya di dunia ekonomi Indonesia. Karir politik. Pada tahun 2008, Prabowo memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Partai ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan alternatif politik yang lebih baik bagi rakyat Indonesia, serta memperjuangkan kepentingan nasional. Partai Gerindra kemudian berhasil memenangkan sejumlah kursi di DPR dan menjadi salah satu partai politik terkemuka di Indonesia. Pada tanggal 9 Mei tahun 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada pemilu 2009. Namun, setelah melalui proses tawar-menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Keduanya menandatangani perjanjian batu tulis yang menyatakan bahwa Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, akan mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon wakil presiden. Dalam perjanjian itu, Prabowo diberi hak untuk mengendalikan kebijakan ekonomi dan memilih beberapa menteri penting. Pasangan ini, dikenal dengan sebutan Mega Pro, memperoleh 27% suara pada pemilu 2009. Namun kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Hasil penghitungan resmi KPU yang diumumkan pada tanggal 25 Juli tahun 2009 menunjukkan hasil yang hampir sama dengan hasil quick count. Meskipun Megawati dan Prabowo tidak hadir pada pengumuman tersebut, yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu Presiden, Prabowo kemudian mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri dalam pemilu presiden 2014. Gerindra resmi menunjuk Prabowo sebagai calon presiden dan memilih Hatta Rajasa sebagai pasangannya. Namun, pada pemilu 2014, Prabowo kalah dari Joko Widodo meskipun pemilihan berjalan sangat sengit. Setelah itu, Prabowo kembali mencalonkan diri dalam pemilu 2019 dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya. Didukung oleh Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya. Meski hasil pemilu menunjukkan kemenangan Jokowi, Prabowo menuduh adanya kecurangan yang memicu protes besar di Jakarta. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut dan pada tanggal 14 Juli tahun 2019,
Prabowo mengakui kekalahannya dan meminta maaf kepada Jokowi. Gerindra kemudian bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, dan pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Jokowi. Pada pemilu 2024, Prabowo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Prabowo Subianto memenangkan pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 dengan 58,59% suara melawan dua lawannya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Indonesia. Pada usia 73 tahun, 3 hari pada hari pelantikan. Prabowo menjadi orang tertua yang menjadi Presiden Indonesia, sedangkan pasangannya, Gibran, menjadi orang termuda yang menjabat Wakil Presiden Indonesia pada usia 37 tahun, 19 hari. Dalam pidato pengukuhannya, Prabowo berjanji untuk mengatasi tantangan internal seperti korupsi yang meluas, yang terus menghambat pembangunan negara. Selain itu, ia menyatakan berminat untuk meningkatkan swasembada Indonesia, dengan fokus pada reformasi ekonomi dan penguatan industri nasional. Keluarga pribadi. Prabowo menikah dengan Siti Hediati Haryadi, yang lebih dikenal dengan nama Titik Soeharto, putri dari Presiden Indonesia kedua, Soeharto. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra, Didit Hedi Prasetyo, yang kini berkarir sebagai desainer mode internasional yang sangat sukses di Paris. Hubungan Prabowo dengan keluarga Soeharto selalu menjadi sorotan publik, mengingat latar belakang politik yang sangat erat antara keluarga Prabowo dan keluarga Soeharto. Prabowo dikenal sangat dekat dengan ayah mertuanya, Soeharto, yang banyak memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Meskipun mengalami perceraian dengan Titik Soeharto pada tahun 1998, hubungan mereka tetap terjaga dengan baik, dan Prabowo sangat dekat dengan anaknya. Prabowo Subianto adalah contoh seorang pemimpin yang memiliki pengalaman luar biasa dalam berbagai bidang, baik itu militer, bisnis, maupun politik. Perjalanan hidupnya yang penuh tantangan dan dedikasi telah membentuknya menjadi seorang pemimpin yang kuat. Sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo memiliki visi besar untuk membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Semoga kepemimpinannya membawa perubahan positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita tunggu kontribusi lebih lanjut dari sosok inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini untuk informasi menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.